Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini, materi kita adalah mengidentifikasi teks berita. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Setiap hari kalian tentu sering mendengar atau menyaksikan suatu berita. Seperti halnya makanan, pakaian, berita saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Lantas, apakah yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah tulisan yang berisi sajian informasi atas suatu peristiwa atau hal yang benar-benar terjadi atau bersifat faktual dan kebenarannya dapat dibuktikan atau bersifat akurat. Teks berita tersebut memuat informasi dari segala jenis bidang. Contohnya, bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Lantas, dari manakah berita tersebut dapat kita peroleh? Nah, saat ini sumber berita beragam jenisnya. Ada media cetak, media elektronik, juga ada media sosial. Contoh media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, baik itu koran harian, koran mingguan, maupun majalah bulanan. Ada juga media elektronik seperti televisi maupun radio. Dan saat ini yang terbaru, berita juga berkembang melalui media sosial. Misalnya melalui YouTube, kemudian Instagram, ada juga Facebook, misalnya dengan WhatsApp, dan lain sebagainya. Teks berita yang baik memuat 6 unsur pokok berita. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa di dalam berita tersebut terjadi. Silakan kalian cermati contoh teks berita yang tampak pada layar. Selanjutnya, tugas pertama kalian setelah membaca contoh teks berita tersebut, tentukanlah unsur pokok yang terdapat di dalam teks berita tersebut dan analisislah. Kegiatan selanjutnya adalah menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, kalian dapat merumuskan simpulan isi berita berdasarkan ke-6 unsur pokok berita yang telah kalian temukan tadi. Selanjutnya, gabungkanlah pernyataan-pernyataan dari jawaban ke-6 unsur pokok berita tadi menjadi satu pernyataan umum yang berupa ringkasan dari ke-6 pokok unsur berita yang kalian temukan tersebut. Tugas kedua, buatlah simpulan isi berita berdasarkan teks berita yang telah Ibu sajikan dalam video ini. Selanjutnya, kita belajar membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Fakta dan opini adalah pernyataan-pernyataan yang pasti ada terdapat di dalam sebuah teks berita.
Kalimat fakta adalah kalimat yang ditulis berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Bersifat objektif, biasanya terdapat waktu, kapan terjadinya peristiwa tersebut, tempat terjadinya peristiwa tersebut, siapa pelakunya, siapa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, apa peristiwanya. Sementara kalimat opini adalah kalimat pendapat atau pernyataan atau tanggapan atau komentar yang kebenarannya bersifat relatif. Perhatikan contoh kalimat berikut. 1. Sejak 2 minggu kemarin, pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat. 2. Hal ini dilakukan agar lonjakan kasus yang disebabkan paparan COVID-19 dapat ditekan. Dua kalimat tersebut, manakah yang termasuk ke dalam kalimat fakta? Jawabannya adalah kalimat pertama. Mengapa termasuk ke dalam kalimat fakta? Karena kalimat pertama merupakan pernyataan yang telah terjadi. Ditunjukkan dengan kata telah dan keterangan waktu di awal kalimat. Sementara itu, pada kalimat kedua termasuk ke dalam jenis kalimat opini. Mengapa? Karena berisi harapan dari penulis yang ditujukan dengan menggunakan kata hubung agar dan disebabkan. Anak-anak, untuk tugas ketiga, silakan kalian temukan 5 kalimat fakta dan 5 kalimat opini dari teks berita yang saya sampaikan di video ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat belajar ya, meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Guru Bahasa Indonesia.